Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Pada kesempatan ini saya dari tim Raja Wali Nusantara akan menyampaikan menyampaikan struktur lah, bukan struktur apa, tim kecil gitu yang ada di sekitar Raja Wali. Jadi begini saudaraku, teori dan keilmuan yang dibawa oleh Raja Wali, Raja Wali Allah 01 itu memang teorinya baru, banyak yang baru, baik itu teori spirit maupun teori aplikasinya, termasuk dari hal-hal yang terkait dengan rahasia-rahasia langit, semuanya baru. Nah, ilmu ini sebenarnya tidak untuk sendiri, tetapi harus harus menjadi konsumsi umum jika ada yang berkenan, jika ada yang mau, bagi yang berkenan. Tetapi kadangkala karena ini hal yang baru, itu menjadi banyak yang menahan diri gitu loh. Ketika kita melihat suatu barang baru, biasanya menahan diri untuk beberapa waktu, sampai kemudian ketika barang atau benda itu ramai, barulah ketika viral barulah menjadi target untuk didapatkan. Jadi begini, di tim Raja Wali itu setidaknya ada sekitar 10 orang lah. Di sekitar Raja Wali Allah itu ada sekitar 10 orang. Saya akan mengambil sampel 2 orang saja. Yang satu laki-laki, bapak-bapak, yang satu perempuan atau ibu-ibu. Maksudnya sudah berkeluarga. Yang bapak-bapak ini, yang laki-laki ini, memang sudah dibimbing oleh Raja Wali beberapa tahun lah, sudah beberapa tahun. Bimbingan yang diberikan oleh Raja Wali itu total, dari semua aspek, baik fisik maupun spirit. Jadi ketika sudah komitmen dengan Allah, komitmen dengan Raja Wali Allah, maka Raja Wali Allah kemudian mendampingi secara penuh, baik dari aspek spirit maupun dari aspek fisik, dengan cara spirit. Salah satu orang ini, yang laki-laki ini, kita panggil saja namanya Cakrakusuma ya, biar mudah ya. Cakrakusuma ini merupakan, bisa disebut tangan kanan Raja Wali ketika menyelesaikan ketika harus menyelesaikan sebuah tugas. Jadi ketika ada tugas yang grade-nya tidak terlalu tinggi, itu biasanya yang diturunkan Cakrakusuma itu. Kenapa demikian? Karena kalau yang turunnya Raja Wali itu terlalu jomplang gitu. Ketika terjadi pertarungan dengan Ratu Pantai Selatan, memang yang pertama tarung itu Raja Wali, tapi kemudian diselesaikan oleh Cakrakusuma ini. Jadi untuk level-level yang masih rendah itu biasanya yang turun Cakrakusuma. Ketika sudah urusan dengan iblis, baru Raja Wali yang turun. Jadi kalau untuk level jin biasanya Cakrakusuma yang menyelesaikan. Cakrakusuma ini selain di dalam dunia untuk membereskan hal seperti itu. Jadi tugas Cakrakusuma saat ini adalah menyelesaikan babat alas
yang sudah dimulai gitu loh. Seperti halnya Ratu Pantai Selatan itu sudah menyatakan mendukung dalam penegakan agama Allah. Tapi kemudian masih banyak anak-anak buahnya yang bertebaran itu yang masih nakal atau masih sulit diatur. Nah, ini menjadi tugasnya Cakrakusuma. Cakrakusuma ini selain menguasai daya tempur, dia juga menguasai pengobatan. Pengobatan itu dalam tahap yang sempurna menggunakan teori spirit. Jadi pengobatan dengan teori spirit itu seperti ini. Seandainya Anda umpamanya kanker otak, maka di spirit itu akan tampak otak Anda itu ada seperti halnya kerak gitu loh. Maka nanti di spirit otak Anda itu akan dikerok dengan cara spirit. Nah, pola pengobatan ini sudah dikuasai oleh dua orang itu, satu oleh Cakrakusuma, satu yang perempuan itu, yang ibu-ibu itu. Jadi pola pengobatannya itu seperti itu untuk semua hal. Jadi Raja Wali ini menguasai seluruh aspek fisik maupun spirit. Jadi untuk hal-hal yang pengobatan medis maupun non medis itu mampu. Tidak ada jarak, tidak ada jarak tempuh, tidak ada jarak dimensi. Cakrakusuma ini sudah menguasai itu. Dengan bimbingan dari Raja Wali sudah menguasai itu. Orangnya ada masih, maksudnya memang ada. Kemudian yang satu lagi, yang perempuan itu, kita sebut saja Dewi Artakusuma ya, atau Nyai Artakusuma. Nyai Artakusuma ini juga sama menguasai pengobatan, tetapi biasanya lebih fokus untuk urusan perempuan. Jadi kalau yang Cakrakusuma itu tidak ke urusan perempuan, kalau Nyai Artakusuma itu biasanya dia bisa untuk perempuan, seperti urusan kandungan, urusan momongan gitu, urusan anak itu lebih menguasai karena dia perempuan. Jadi dua orang ini dipersiapkan oleh Raja Wali sebagai contoh atau sebagai pionir atau sebagai trigger dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, kemudian di samping itu juga Raja Wali mendorong beberapa orang yang lain untuk berkarya, beraktivitas sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau anak itu atau bagian dari tim itu menguasai bidang IT umpamanya, maka nanti Raja Wali ini akan membackup IT dari sisi spirit. Karena IT kalau ditembak dari sisi spirit itu nyambung. Malah jangkauan spirit terhadap IT, terhadap komputer, terhadap teknologi informasi itu jauh melampaui. Dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya di spirit itu sudah 9G, sudah generasi 9, di kita baru mau ke 5, di sana sudah 9. Sehingga untuk urusan IT pun Raja Wali itu sudah mendahului. Jadi Raja Wali ini membimbing siapapun yang berkenan, tidak perlu tidak perlu menjadi bagian, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kita semua berkarya di bidang masing-masing. Nanti babat alas untuk untuk memudahkan atau untuk merapihkan bidangnya masing-masing itu nanti bisa dibereskan atau bisa dibantu oleh Raja Wali. Kenapa demikian? Kenapa ini harus atau kenapa ini ditawarkan? Jadi begini, Sobat.
Kita lanjut video berikutnya ya. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.